Faktor utama yang mendorong internasionalisasi bisnis. Banyak perusahaan lokal yang digantikan oleh perusahaan-perusahaan berjaringan yang bergerak cepat dan melampaui batas-batas negara. Pertumbuhan perdagangan internasional telah mengubah perekonomian dalam negeri secara radikal di seluruh dunia. Arsitektur internasional terdiri dari sistem informasi dasar yang diperlukan organisasi untuk mengkoordinasikan perdagangan internasional dan aktivitas lainnya. Memahami kekuatan pasar secara keseluruhan atau pendorong bisnis yang mendorong industri menuju persaingan global. Periksa dengan cermat faktor-faktor penghambat yang menciptakan tantangan manajemen, lalu pertimbangkan strategi perusahaan untuk persaingan dalam lingkungan tersebut. Faktor penggerak bisnis dibagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor budaya umum dan faktor usaha khusus. Teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah menciptakan sebuah desa global di mana komunikasi di seluruh dunia tidak lebih sulit dibandingkan dengan komunikasi di lingkungan sekitar. Lalu budaya global yang diciptakan memungkinkan budaya dan orang yang berbeda untuk mengembangkan harapan bersama mengenai benar dan salah. Faktor terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah pertumbuhan basis pengetahuan global. Pasar, produksi, dan administrasi global menciptakan kondisi bagi skala ekonomi global yang kuat dan berkelanjutan. Lalu tantangan bisnis dalam lingkungan global. Dalam tingkat budaya, partikularisme yang membuat penilaian dan mengambil tindakan berdasarkan karakteristik pribadi, menolak konsep budaya global dan menolak penetrasi pasar domestik oleh barang atau jasa asing. Perbedaan budaya dan politik sangat mempengaruhi proses bisnis organisasi dan penerapan sistem informasi. Strategi global adalah pendekatan yang diadopsi oleh organisasi bisnis untuk beroperasi di pasar internasional dengan tujuan mencapai keunggulan kompetitif, pertumbuhan, dan keberlanjutan. Ini tuh melibatkan koordinasi aktivitas bisnis di berbagai negara atau wilayah untuk memaksimalkan nilai tambah dan respon terhadap kondisi pasar global. Lalu selanjutnya itu ada organisasi bisnis, yaitu entitas yang terstruktur dan dioperasikan untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks ekonomi. Tujuan utama organisasi bisnis adalah untuk menghasilkan keuntungan dengan menyediakan produk atau layanan kepada pelanggan atau pasar tertentu. Organisasi bisnis dapat memiliki struktur dan skala yang bervariasi, mulai dari bisnis kecil hingga perusahaan multinasional. Organisasi bisnis. Untuk mengembangkan struktur pendukung sistem informasi dan perusahaan global, perusahaan perlu mengikuti prinsip-prinsip berikut. Yang pertama itu ada menyelenggarakan kegiatan yang menambah nilai sejalan dengan keunggulan komparatif. Misalnya, fungsi pemasaran atau penjualan harus ditempatkan di tempat yang melaksanakan fungsi tersebut dengan biaya paling rendah, dampak maksimum, dan keandalan. Begitu pula dengan produksi, dengan perlindungan ketahanan rantai pasokan, keuangan, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Lalu kedua itu mengembangkan dan mengoperasikan unit sistem setiap tingkat aktivitas perusahaan regional dan internasional untuk melayani kebutuhan lokal. Harus ada unit sistem negara tuan rumah dengan besaran tertentu. Unit sistem regional harus menangani telekomunikasi dan pengembangan sistem melintasi batas-batas nasional yang terjadi di wilayah geografis utama Eropa, Asia, Amerika. Unit sistem transnasional harus dibentuk untuk menciptakan hubungan antar wilayah regional utama dan mengordinasikan pengembangan dan pengoperasian telekomunikasi internasional dan pengembangan sistem. Lalu yang ketiga itu ada mendirikan kantor tunggal di kantor pusat dunia yang bertanggung jawab atas pengembangan sistem internasional, yaitu posisi Chief Information Officer Global. Banyak perusahaan sukses telah merancang struktur sistem organisasi berdasarkan prinsip-prinsip ini. Keberhasilan perusahaan-perusahaan ini tidak hanya bergantung pada pengorganisasian kegiatan yang tepat, tetapi juga pada unsur utama. Selain itu juga terdapat tim manajemen yang dapat memahami risiko dan manfaat sistem internasional dan dapat merancang strategi untuk mengatasi risiko. Baik, materi selanjutnya itu organisasi dalam skala global. Yang pertama, ketidakstabilan ekonomi global. Fluktuasi nilai mata uang, krisis keuangan, dan ketidakpastian ekonomi dapat menciptakan situasi disorganisasi di pasar global. Yang kedua, perubahan suku bunga dan masalah utang negara-negara tentu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi secara global. Lalu yang kedua, perubahan politik dan hukum. Perubahan politik dan hukum itu ada beberapa tipe, itu tantangan geopolitik, seperti perubahan rezim politik,
ketegangan perdagangan atau sanksi internasional dapat menciptakan disorganisasi dalam hubungan bisnis global. Yang kedua itu perubahan kebijakan pemerintah terhadap pedagang atau investasi dapat mempengaruhi strategi bisnis secara mendadak. Lalu yang ketiga itu krisis lingkungan. Krisis lingkungan itu kebagi menjadi dua, itu tantangan lingkungan seperti perubahan iklim, bencana alam atau masalah keberlanjutan dapat menciptakan disorganisasi dalam rantai pasokan global. Lalu, regulasi lingkungan yang berubah juga dapat mempengaruhi strategi bisnis di berbagai wilayah. Strategi sistem global. Yang pertama itu ada mendefinisikan proses bisnis inti. Yang kedua ada mengidentifikasi sistem inti untuk dikoordinasikan secara terpusat. Lalu yang ketiga ada pilih pendekatan, itu ada incremental, desain besar, dan evolusioner. Lalu yang terakhir keempat itu memperjelaskan manfaatnya. Selanjutnya solusi manajemen implementasi. Menyetujui persyaratan umum, pengguna menetapkan daftar singkat proses bisnis inti dan sistem pendukung inti akan memulai proses perbandingan rasional di banyak divisi perusahaan. Mengembangkan bahasa yang sama untuk mendiskusikan bisnis dan secara alami mengarah pada pemahaman tentang elemen-elemen umum, seperti serta kualitas unik yang harus tetap bersifat lokal. Yang selanjutnya yaitu implementasi. Keberhasilan sebagai agen perubahan akan bergantung pada legitimasi, otoritas, dan kemampuan untuk melibatkan pengguna dalam proses desain perubahan. Legitimasi didefinisikan sebagai sejauh mana otoritas dapat diterima berdasarkan kompetisi, visi, atau kualitas yang lainnya. Pemilihan strategi perubahan yang layak dan yang telah didefinisikan sebagai strategi evolusioner memiliki visi akan dapat membantu meyakinkan orang lain bahwa perubahan dapat dilakukan dan diinginkan. Melibatkan masyarakat dalam perubahan dapat meyakinkan mereka bahwa perubahan adalah demi kepentingan yang terbaik perusahaan dan unit lokalnya, merupakan teknik yang utama. Yang selanjutnya itu implementasi. Pilihan strategi perubahan sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Pada tingkat global, terdapat terlalu banyak kompleksitas untuk mencoba merancang strategi perubahan secara besar-besaran. Jauh lebih mudah untuk mengordinasikan perubahan dengan melakukan langkah-langkah kecil menuju visi yang lebih besar. Masalah teknologi dan peluang untuk rantai nilai global. Begitu perusahaan mendefinisikan model bisnis dan strategi sistem global, mereka harus memilih standar perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan beserta aplikasi sistem utama untuk mendukung proses bisnis global. Perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan menimbulkan tantangan teknis khusus dalam lingkungan internasional. Salah satu tantangan utama adalah menemukan beberapa cara untuk membakukan platform komputasi global bila ada begitu banyak variasi dari unit operasi ke unit operasi lain, dan dari satu negara ke negara lain. Tantangan utama lainnya adalah menemukan aplikasi perangkat lunak khusus yang user-friendly dan yang benar-benar meningkatkan produktivitas tim kerja internasional. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut yaitu 1. Membuat integrasi platform dan sistem. Pengembangan arsitektur sistem informasi transnasional berdasarkan konsep sistem inti menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem inti baru akan sesuai dengan rangkaian aplikasi yang ada yang dikembangkan di seluruh dunia oleh berbagai divisi, orang yang berbeda, dan berbagai jenis perangkat keras komputasi. Tujuan membuat integrasi platform dan sistem adalah untuk mengembangkan sistem global, terdistribusi, dan terpadu untuk mendukung proses bisnis digital yang mencakup batas-batas nasional. Yang kedua, konektivitas. Sistem global yang benar-benar terintegrasi harus memiliki konektivitas atau kemampuan untuk menghubungkan bersama-sama sistem dan orang-orang dari sebuah perusahaan global ke dalam satu jaringan terpadu seperti sistem telepon, namun mampu melakukan transmisi suara, data, dan gambar. Internet telah menyediakan landasan yang sangat kuat untuk menyediakan konektivitas di antara unit perusahaan global yang terdispersi. Yang ketiga, yaitu lokalisasi perangkat lunak. Pengembangan sistem inti menimbulkan tantangan unik untuk perangkat lunak aplikasi. Agar sistem lama dapat berinteraksi dengan yang baru, maka seluruh antarmuka baru harus dibangun dan diuji.
Jika sistem lama disimpan di area lokal atau yang umum, antarmuka ini bisa mahal dan berantakan untuk dibangun. Jika perangkat lunak baru harus dibuat, tantangan lain adalah membangun perangkat lunak yang dapat digunakan secara realis oleh beberapa unit bisnis dari berbagai negara, mengingat unit bisnis terbiasa dengan proses bisnis dan definisi data mereka yang beragam dan unik. Seluruh proses konversi perangkat lunak untuk beroperasi dalam bahasa kedua disebut dengan pelokalan perangkat lunak. Berikutnya adalah studi kasus internasional, The Bell Group Looking All the Way to Success. Bell Group berupaya untuk menciptakan sistem manajemen hubungan dengan pelanggan dengan menyoroti beberapa masalah yang perlu dipertimbangkan organisasi jika mereka ingin beroperasi di seluruh dunia. Seperti banyak perusahaan besar multinasional, Bell memiliki anak perusahaan dan kantor penjualan di sejumlah negara yang berbeda. Juga memiliki strategi akuisisi yang berarti perbedaan potensial dalam sistem proses bisnis dan standar pelaporan harus dikelola. Mengingat rangkaian produk dan target audiens, menciptakan ikatan dengan pelanggan dan membangun pemahaman pelanggan sangat penting untuk kesuksesan. Di dunia, dengan perkembangan perangkat seluler, kecepatan komunikasi dan penyesuaian di berbagai titik kontak menjadi penting. Perusahaan mengidentifikasi kebutuhan untuk sistem yang mudah diukur dan mudah digunakan yang akan memberikan pengukuran yang efektif, alat yang mampu untuk kampanye pemasaran yang berbeda untuk memenuhi berbagai kebutuhan audiens dan targetnya. Untuk meningkatkan manajemen global dan proses bisnis yang dihadapi pelanggan, Bell Group menerapkan sistem global baru berdasarkan pada perangkat lunak Salesforce CRM di host di Colt, yang menyediakan manajer dan karyawan dengan informasi di seluruh perusahaan tentang kampanye, pelanggan, dan prospek di seluruh dunia. Ini membantu perusahaan mengelola beragam titik kontak yang lebih efisien di seluruh dunia dan mendorong pertumbuhan global. Berikutnya adalah studi kasus nasional, perancangan sistem pengelolaan PT Anugerah Global Inti Persada. PT Anugerah Global Inti Persada atau AGIP berfokus pada penyediaan perangkat keras elektronik, telah bekerja sama dengan PT Indomarko Prismatama atau Indomaret dalam penyediaan perangkat keras elektronik berupa mesin point of sales tool Indomaret di Indonesia. Terdapat permasalahan yang terjadi pada proses pengelolaan data, barang, dan pelayanan purna jual. Proses pengelolaan data barang masuk dan barang keluar menggunakan Microsoft Office, belum ada integrasi antara pengelolaan data barang dengan laporan persediaan barang. Dalam pelayanan purna jual, terdapat proses servis yang pencatatan datanya masih dilakukan secara manual dengan menulis detail servis ke dalam form. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dapat dibuat perancangan sistem pengelolaan inventory barang dan pelayanan purna jual berbasis web menggunakan metode FAST. Terdapat 3 user di dalam sistem, yaitu admin, teknisi, dan manajer. Dengan membuat sistem pengelolaan inventory dan pelayanan purna jual berbasis web ini, seluruh proses pengelolaan data, barang, dan pelayanan purna jual dilakukan menggunakan sistem dan tidak ada lagi proses manual menggunakan form dan ditulis tangan. Dengan adanya sistem dapat mempermudah pegawai dalam mencari data barang secara otomatis dengan hanya memasukkan kata kunci data barang yang ingin dicari. Admin dan teknisi tidak perlu melakukan pengecekan fisik barang secara intensif untuk mendapatkan laporan persediaan barang yang akurat.